golongan-golongan yang menyatakan Allah berbentuk, lebih umumnya bahasa, itu dikatakan kaum mujassimah. Dan kaum mujassimah mereka telah diittifakkan mereka oleh salafi. Di antaranya 4. Nah, coba baca ini tepingannya ya. Ini paling bawah. An Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhu qaul bil kafir qailin. bil jihati wat tajsim wa hum haqiqum bidzalik. Paham toh gitu? Astagfirullahaladzim. Tak usah diartikan. Iya toh. Paham kan? Jadi Ustadz Yulianto ini bukan untuk meremeh ya. Ini bukan untuk remeh. Itu sudah menjadi bahasa ittifaq karena lebih banyak daripada 3. Kalau di usul fiqh kami Asy-Syafi'iyah, ittifaq itu lebih kurang 3 orang. Maka dikatakan dengan ittifaq. Bahkan seandainya tiada yang menggugat, dikatakan dengan ijma'us sukuti. Begitu. Ya, makanya kita ingin menasihati Ustadz Yulianto, kalau penerjemah itu harus disaring-saring, dirasa-rasakan dulu. Nah, begitu. Seumpamanya di koran itu berita belum tentu 100% betul. Kalian ini lucu-lucu mempermasalahkan referensi. Sebenarnya kalian sedang menolak. Kalau bukan menolak ya tolak saja gitu. Nggak usah mencela-mencela panjang-panjang setengah jam begitu mempersoalkan referensi. Ini jadi lama diskusi kita di sini. Ini contohnya kayak si Safrizal tadi. Ini Safrizal menjelaskan tangan itu bentuk, cuman kalimat bentuk gitu, tapi nggak tahu menjelaskan ya di poin ini gitu. Dia nggak tahu di poin mana gitu. Ya, ini Ustadz Agusti sudah setengah jam itu. Ini kita Ustadz diskusi harus paham gitu. Ustadz Agusti emangnya tadi celah gitu. Celah emang tadi itu. Enggak, masalah apa kalau panjang-panjang yang nggak bermanfaat itu cuma ngeles gitu. Kita udah paham di sini. Gitu. Ya, kalau duduk di sini nggak paham. Bukan gitu. Pertama saya masuk room diskusi kayak gini gitu. Saya cukup sabar dari menunggu gitu. Ini inti pembahasannya apa ini? Cuma ngeles saja dari tadi gitu. Itu bukan dia. Nggak usah itu bukan sabar. Gitu. Itu bukan sabar namanya. Itu diam, nggak ada bahan gitu. Itu bukan diam. Ya gimana? Bahannya antum mempersalahkan referensi, bukan mempersalahkan referensi, tapi antum sedang ngeles gitu. Ya, antum boleh. Paham gitu. Boleh. Dari sini, antum di sini lucu-lucu gitu. Emangnya yang kami nasihati tadi Ustadz Agusti gitu. Ustadz Lianto yang kami nasihatin terhadap jangan baca buku penerjemah, nanti kesleo jatuh ke jurang gitu. Bukan Ustadz Agusti yang kami nasihati. Saya udah paham juga maksud antum itu gimana. Emang yang di sini saya yang potong tadi karena kelamaan gitu. Yang bermakna caci itu di mana keluarnya emang? Yang bermakna cacian itu di mana keluarnya? Kan bisa dijelasin. Atau terkadang-kadang Agusti ini yang tersinggung. Si Safrizal saja ini belum paham nih. Ini tangan Allah tangan yang hakiki itu katanya Ibnu Utsaimin bentuk gitu. Ini di poin mana gitu? Ustaz Safrizal bentuk. Silahkan deh. Ustaz Safrizal. Ini udah melebar ke kemari. Itu judulnya dibenerin dong, jangan salafi sesat. Pakai wahabi di depannya, wahabi salafi sesat. Jadi jelas. Oh iya. Jadi kita nggak dituduh oleh Agusti kita nih bencongnya Mu'tazilah, harus tegas. Iya, boleh. Ya, mantrap ya. Enggak, maksudnya gini loh. Allah mempunyai kedua tangan tetapi tidak sama dengan makhluknya, apa juga dibilang mujassimah kayak gitu. Kan enggak. Mujassimah. Iya, itu mujassimah. Iya, mujassimah itu. Itulah makanya itulah Mu'tazilah.
Bancinya Ustadz Mu'tazilah, Yulianto. makanya saya bilang gitu. Ya. Akhir Yulianto, mereka nggak terima gitu. Mereka Begini. pikir dengan begitu mereka Ya. sunnah, padahal Mu'tazilah dari sana. Karena kalau Mujasimah kan menyerupakan dengan Iya, makhluknya menyerupakan manusia, secara kalau letterlek, sesuai itulah. tangan sama Tapi dengan kalau tangan Mu'tazilah- manusia itu baru gitu loh. Iya, baru gitu. Makanya orang nih di sini lucu-lucu gitu. Ahli baca kitab apakah cuman sesuai pemahamannya Salafi Mujasimah gitu loh. pemahamannya jauh, memang aneh-aneh. Jadi Ustadz Yulianto, Allah mempunyai dua tangan tetapi bukan seperti tangan makhluk. Apakah itu mujassimah? Masih dikategorikan kepada mujassimah. Masih Mujasimah karena apa? Pokok dari sana, pokok usul akidah antum dari Mu'tazilah, ada dengkoknya Mu'tazilah, ya wajar lah. Iya, karena kenapa masih Asy'ariyah tuh. dikategorikan kepada mujassimah? Karena mereka menyatakan Allah berjuzu dan Allah berbentuk dan Allah membutuhkan kepada anggota. Ya, saya mengerti juga pemahaman Mu'tazilah itu. Allah itu diam zat dulu, sekadar zat gitu. Mereka diam dulu. bahkan mereka antum tahu. Ya, Mu'tazilah diam itu dulu, lucu. diam Saya dulu. menjelaskan, mata Allah melihat dengan telinga. Itu kan ngawur Antum pernah dengar itu? kan? Ngawur kan? Allah melihat Iya. dengan telinga kan? Itu Ngawur, kan diam antum dulu. saja baru ngeri. Dengarkan dulu. Itu akidah Mu'tazilah itu. Makanya antum aja mengawurkan itu kan. Padahal antum sendiri nggak tahu itu adalah akidah Mu'tazilah. Saya paparkan ya. Allah melihat dengan masa Allah melihat dengan telinga. Gimana sih? Allah bicara? melihat dengan telinga Masa dan Allah melihat dengan telinga. Bagaimana bicaramu? ya Coba antum begini. dengar dulu ya. Saya belum selesai. Allah melihat Iya, dengan iya. telinga. Allah melihat dengan telinga dan Allah bisa mendengar dengan ucapan gitu atau dengan mata. Allah bisa mendengar dengan mata gitu. Intinya dengan Itu di akil gitu. Referensinya di Google ya itu ya. Referensinya di Itu- Google ya. Ya, entar dulu. Antum belum paham, makanya antum mengaurkan padahal itu akidah dengkot antum itu. Akidahnya Mu'tazilah. Mereka mentakwil semua zat Allah itu zat gitu. Tangan kembali ke zat Ya, juga gitu. Wajah kembali boleh. zat juga gitu. Boleh. Dari situ muncullah Allah bisa mendengar dengan mata dan bisa melihat dengan telinga. Itu karena Ya, Ustaz kekeliruan Abata ya. mereka gitu, Mu'tazilah. Sehat selalu Ustaz Abata ya. Semoga kita bisa membasmi Wahabi Salafi Ustaz ya. Jadi kami telah mendengar antum bicara sampai habis. Sekarang dengarkan kita sampai habis. Jangan campur. Fahim tahmakul. Nah kan? Satu. Dari tadi ada setengah jam antum menjelaskan referensi. Kami sabar di sini. Makanya saya potong Ya. tadi. Antum Ya. kalau ngeles jangan kelamaan gitu. Nampak kali Ya. kan curangnya gitu dalam berdiskusi. Ya. Kita curang ya. Sekali lagi ya. Boleh kan? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Begini. Jadi Ini saya kenapa? terakhir. Ya Ustaz Maisur, apa? Ini pas mau sahur begini deh. Karena lafaz yadun dalam Al-Quran itu sangat banyak, maka jangan sampai dipahami Allah punya tangan. Misalnya wassama abanainaka bi'aid, langit ini aku bangun dengan tanganku. Inna masalah Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Artinya benar lafaz bi'aidin itu tidak bermakna tangan. Sehingga kalau dimaknai Allah itu punya tangan, berarti Allah itu berbentuk anggota. Kalau tidak berbentuk anggota kan Saya ada itu pertanyaan loh. menyempil. Ya, Maisur, saya ada Dengar pertanyaan. dulu, Itu jangan bagaimana dengan ayat potong Al-Quran? bahasa orang. Bentar. Bilang tadi sahabat Bagaimana toh. dengan ayat Al-Quran? Allah melipat langit dan bumi di hari kiamat dengan tangan kanannya. Itu tafsirnya gimana? Silakan Maisur. Tetap itu bermakna kekuatan. Kekuatan. Makanya Allah itu iya. innama Memang amruhu idza Mu'tazilah, arada bancinya syai'an. Mu'tazilah lah.
Bermakna kekuatan. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Oke, Jadi ini apa itu sekarang kalau pertanyaan dari berkehendak saya. Pertanyaan dari fayakun. saya kepada Aguste, ketika Allah melipat bumi dengan tangan kanan, apakah Allah ada tangan kiri? Monggo dijawab. Ya pasti kalau dipahami seperti itu punya kanan kiri. Ya, biar Aguste yang jawab. Monggo. Itu sih pertanyaan ngeles saja itu ya, nggak menerima Nggak, coba Allah dijawab, punya coba tangan ya, dijawab. ya dia begitu cari kekeliruan gitu. Apakah ada tangan kiri? Kami bukan orang baru di sini kalau untuk diskusi. Iya, jelaskan pada kami. Apakah ada Ya itu tangan pertanyaan ngeles gitu, clear gitu. Kalau Untuk pemahamannya cuman seperti itu. ngeles saja gitu, karena tidak menerima Allah melipat coba langit dan gini. bumi dengan tangan Nggak ada kanan. Ustadz Saya Abata beritahu. kalau kalau dalam Al-Quran dan Sunnah hadis nggak ada tangan kiri. Dia menyebutkan tangan kanan semua. Oke, jadi begini. Jadi Wasama'a banainaha Di bi'aidi ayat BID ya. ID itu kan jamak ya. Jadi tangan Allah itu kan banyak. Apakah BID. semuanya semua? Biaidin abata, biaidin. Iya. Ya. Iya. Apakah Ya itu tadi semua sudah itu tangan nggak usah pelukannya panjang, sudah bancinya Maaf, mutasilah jadi sudah gini, menjawab Ustadz, tadi. maaf, Itu gini. kekuasaan tafsirnya Jadi udah. dalam emang dia ada tiga. Jadi ada bentuk tunggal firman Allah. Jadi bentuk ganda firman Allah ada juga. Terus bentuk jamak juga ada gitu loh. Jadi terbagi tiga tangan Allah itu gitu. Jadi kadang-kadang ada satu, kalau yang Ada mufrad tangan. itu satu ya, tunggal ya. Ya. Yang tasniah itu ada dua tangannya. Kalau yang jamak Ya. itu tangannya ada banyak, tapi semua tangan kanan semua, tidak ada kiri Iya. gitu. Kayak mana tuh? Jangan, bukan begitu abata. Begini, kalau mufrad satu, tangan kanan cuman. Kalau tasniah ada dua, kanan kiri bisa jadi atau tangan kanan berdua. Kalau tiga, apakah tiga kanan atau kanan kiri tambah tengah satu? Kalian sudah konsensus kalau tangan itu artinya Allah Coba melipat Bang dengan Yulianto kekuasaan gitu. dijabarkan, Kan Bang sudah Yulianto. clear, nggak usah nyari-nyari Pertanyaan dari ngeles Ustadz lagi, gitu. Abdullah, Bang Yulianto bagaimana jawabannya tuh? Kalau tangan 1, 2, 3 bagaimana dijabarkan dulu? Maka apakah bermakna tangan hakiki atau bagaimana coba? Ya, Begini. itu. Di sini ada cara mengkompromikan bentuk-bentuk tersebut sehingga tidak bertentangan adalah sebagai berikut. Saya juga kurang paham sih cara ininya. Teruskan, Begini. mantap. Ilman. Biar teruskan dulu Kang Sebentar Abdul. Ustadz Iya, Abdullah, iya. biarkan Bang Yulianto Iya, iya, bicara iya. coba. Coba bagaimana cara mengkompromikan, kok pakai ada Ya. kompromi segala? Ah, kata tangan yang pertama adalah kata mufrad tunggal yang mudhof yang disandari oleh kata setelahnya. Bentuk seperti ini mencakup tangan yang dimiliki oleh Allah dan tidak bertentangan dengan makna dua tangan Allah. Adapun kata tangan dalam bentuk jamak dimaksudkan untuk pengagungan, bukan menyatakan bilangan 3 atau lebih. Bentuk jamak ini juga tidak bertentangan dengan makna dua tangan Allah. Apalagi ada yang berpendapat bahwa bentuk jamak itu adalah 2 ke atas. Jadi pengertian ini yang kita pahami berarti kata tangan dalam bentuk jamak tidak bertentangan dengan makna dua tangan Allah. Udah segitu doang. Saya juga kurang Artinya paham apa? memahaminya. Berarti artinya apa? Bentuk tangan yang ketiga tuh artinya apa tadi? Diartikan apa? Kesimpulannya saya juga kurang paham. Cuman intinya Enggak, dia tadi disebut tidak tadi bertentangan diartikan gitu apa loh. tadi? Kemuliaan. Yang mana? Ya. Tadi bentuk tangan ketiga yang jamak, bentuk tangan jamak diartikan apa tadi di situ? Tadi kamu udah sebut tuh. Apa tadi sebutnya? Ulang deh baca deh. Ya, ini apa tapingan tuh Ustaz Safrizala? Apa tuh? Adapun kata tangan dalam bentuk jamak dimasukkan untuk pengagungan bukan Tuh, menyatakan pengagungan. bilangan Pengagungan 3 berarti atau takwil lebih. dong. Ya. Berarti takwil. Ya sebenarnya nggak tahu dalam di sini nggak ada tawil, cuman mungkin tafsir gitu kali. Bukan tafsir, bukan tafsir itu takwil. Itu takwil, Itu takwil, bukan tafsir. Itu takwil Bang Pemalingan, Yulianto. Benar. pemalingan Intinya yang bentuk jamak arti. dimasukkan untuk pengagungan bukan menyatakan bilangan 3 atau lebih ya. Iya, Ya berarti benar. iya. Kalau masalah tapi gini, takwil Mas. saya nggak paham.
Tapi kalau yang jelas banyak, kalau dari ulama kami itu tafsir gitu loh, bukan takwil. Kalau dari versi Sedikit kalian Mas Yanto. ya, Ini Ustaz saya Yulianto. ya. ini saya membacakan Sedikit, tafsirnya. Ayatnya kan begini, wa ma qadarullah wa qadrih wa la jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di sini oleh ulama kita biyaminihi itu diartikan aibil quwwah wal qudrah, demikian. Aibil quwwah wal qudrah. Jadi bumi itu dilipat dengan kekuatan, bukan dengan tangan. Kalau diartikan lahiriah, ya semuanya nanti akan amburadul tafsirnya Al-Quran itu. Pada ayat ini diberi makna tangan, pada ayat ini beri makna kekuatan. Nah, ulama kita enggak demikian. Karena Al-Quran itu ada yang qat'iyud dilalah, ada yang dhanniyud dilalah. Yang dhanniyud dilalah ini harus takwil menggunakan hadis, menggunakan bahasa Arab, demikian. Iya Ustaz Mansur. Begini Karena lagi kan ini maaf, ada. kalau dari versi buku ini, jadi kalian ini kalau ini ahlu ta'til, menafsirkan tangan dengan nikmat atau kudroh atau Memang semisalnya. taktil. Oh, ya ya ya. Jadi kalian Ya. tidak Mu'tazilah memang taktil. itu Jadi nggak usah kalian disebut. jadi ahlu ta'til lah intinya, kalian Iya, ahlu ahli ta'til. taktil. Memang benar. Taktil itu apa? Taktil itu Taktil apa? itu Coba kan- jelaskan. Itu apa? Taktil itu apa? Itulah bancinya Mu'tazilah. Kita kasih tahu. Bang Yulianto. Taktil itu Afwan, apa? Afwan ya Yato. Afwan ya Yato. Kalau seperti antum maknakan tangan Allah tapi tidak sama dengan tangan makhluk, itu seperti kata Ibnu Hajar, qala jismun ka ajsim kafar wa ila fala. Orang yang mengatakan jisim tapi tidak jisim seperti manusia, kafara niscaya, ini jawab daripada in. Ini syarat jawab kepada kafara niscaya kafir. Wa ila, maka jika tidak, fala, maka tidak kafir ya. Mesti jika Bang Yanto mengatakan bahwa tangan Allah Ta'ala tidak sama dengan tangan makhluk, mata Allah Ta'ala tidak sama dengan mata makhluk, maka itu kepada Mujassimah. Sebagaimana kata Imam Tapi An-Nawawi. ada sambungannya lagi, Nggak, nggak. Bang Yulianto. Ada sambungannya sesuai dengan keagungan Allah Nggak, itu nggak. perlu ada garis Dengar dulu, besar. dengar dulu. Mereka Qala para wa hadza, pentaktil ini Imam An-Nawawi. menolaknya. Oke, dengar dulu. Qala Imam An-Nawawi, qaul mujassimah jismun la ka'al jisam. Kalau mujassimah itu tetap mengatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Gitu dulu mana toh, maka hati-hati baca mukadimah. Iya. Hati-hati baca buku, bahasa Jadi buku. begini, Ustaz Yulianto, ini yang satu lagi ya. Jadi pemahaman kita yang murni, Quran yang berlabel mustasyabihat harus ditakwil. Kalau enggak ditakwil maka jangan dulu dipotong ya Ustaz Agusti ya. Bukan takwil tapi mentaktil, karena ada dengkot kalian itu Jangan mu'tazilah. potong, jangan Mentaktil. Ya potong. kenyataannya memang kalian mentaktil bukan mentakwil. Ya boleh. Saya bacakan Quran suratul Baqarah ayat 115 kalau enggak salah. Ya. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Itu Allah yang berfirman ya, bukan aku ya. Fa aynama tuwallu. Maka kemanapun engkau menghadap, fathamma wajhullah, maka disitulah terdapat wajah Allah. Innallah, sungguhnya Allah, wasi'un alim, itu maha luas lagi maha mengetahui. Coba artikan atau surahkan, Ini jabarkan. oke, tapi saya sebelumnya ada pertanyaan buat ente ini. Jangan pertanyaan dulu, jabar dulu, Ada jabar pertanyaan. dulu. Itu Ya Allah. wajah Ya, bagi Ustaz. Allah itu memang ada, memang hakiki atau sekedar tidak ada gitu menurut Ya antum? kan? Abdullah? Ya kan? Potong-potong lagi ya. Pembahasan orang kan? Ya, wajah bagi Allah itu memang hakiki atau enggak ada gitu? Langsung diartikan. Enggak ada. Kalau di kita enggak ada wajah Allah itu. Emang kenapa? Itu kan? Itulah makanya di sini Akhi Yulianto udah jelas-jelas ini. Mereka itu ahlul taktil gitu. Mereka itu Ya, Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah, ya, jadi ya. udah jelas di sini. Nggak usah panjang kalau- lagi gitu.
Kalau pemahaman Ustadz Agusti bagaimana wajhullah? Fasamma wajhullah bagaimana? Ya, wajah Allah, wajah yang hakiki bagi Allah sesuai keagungannya. Ya, Oh, beres. berarti Allah itu banyak toh. Di kiri dilihat ada, kanan menghadap kanan ada, ke atas, ke bawah, dan dimanapun Itu- ku WC pun ada Allah. Kan hakiki dibilang Itu- tadi kan? Itu subjektif bagi orang yang sholat, wahai jahil. Ini orang-orang jahil. Oh, gitu Orang-orang- ya. Oh, Coba gitu tak ya. Orang-orang jahil tuh Kalau- memang Ustaz Agus, lucu-lucu, rada lucu. kalau Makanya Allah dari itu kalau punya taktil wajah, aja, nggak usah rubah-rubah. Bang Agus, kalau Allah itu punya wajah tanpa ditakwil, lalu bagaimana Bang Agus mengertikan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Berarti Allah itu punya wajah yang banyak begitu. Lalu bagaimana dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajha? Berarti tangan Allah rusak, tubuh Allah rusak, kaki Allah rusak, kecuali tinggal Tadi mukanya udah begitu. beres. Bancinya Mu'tazilah tadi udah bilang tidak ada Iya. wajah yang hakiki bagi Allah. Ya jelas, udah. Iya. Yang itu ahlu taktil. Udah. Ya, Saya langsung bilang Enggak ngerti taktil itu wajah bagi namanya Bang Allah yang Muslim. hakiki sesuai keagungannya, beres. Itulah ahlu Ustadz sunnah. Maisur, Tidak Ustadz mencela-mencela Maisur. gitu. Tidak panjang jelimet. Mungkin bukan kita yang mentaktil, tetapi mereka membolak-balik sehingga juga mereka memakai Kenapa membolak-balik? Kalian yang takwil. bingung sendiri gitu. Kalian nggak terima wajah bagi Allah, lalu kalian bayang-bayangkan, masa Allah punya wajah? Nggak mungkin lah. Kita taktil lah ini Ustaz, sifat gitu. Ustadz Itulah kalian Maisur, Ustadz begitulah Rizal, pemikiran Ustadz Mu'tazilah Abada, Ustadz Makanya banci Abu Mu'tazilah itu memang sudah Uyaina melekat pada diri kalian gitu. bisa jadi keliru, gak sempat dengar. Kan? Gak sempat dengar, bisa keliru kita semua. Coba tanya mereka-mereka yang menonton live ini. Apakah kita yang mentaktil atau mereka yang tersendir yang mentakwil? Memakai cara kita untuk memahami Quranul Karim. Coba tanya, bagaimana penonton? Bagaimana? Ayo penonton menjawab. Antum Yang saja taktil kebingungan, itu siapa? tanya penonton. Udah jelas-jelas antum mentaktil sifat bagi Allah. Kalau yang aneh lihat dari tadi penerangan Kang Yulianto itu aneh memahami Wahabi mentakwil. Dia mengikuti pemahaman aswaja, dia mentakwil. Kalau yadunnya satu, dia tidak mentakwil. Tapi kalau yadunnya udah 3, dia mentakwil menjadi keagungannya Allah. Nah ini takwil, ini mencelak-mencelek. Takwilnya ngikut kita, tapi giliran isbat makna zahir, mereka nggak ngikut kita, dan isbat makna zahir itu menjadi tajsim. Kata Imam Ya, Syafi'i itu kufur. Begini, berarti Ustadz bukan kesimpulannya pelopor Wahabi saja memakai takwil, cuma anak peranak mereka yang pakai takwil enggak. Begitu. Pelopor syariat, pelopor Wahabi Salafi aja sekali pakai takwil. Gitu. Ini mereka terpengaruh ini pemikiran atau mazhab penterjemah. Jadi mau kitab tafsirnya kitab tafsir Ibn Katsir mau kasih- atau aku kasih tahu Tobrani satu kaidah. atau Qurtubi atau yang lainnya, si penterjemahnya satu orang. Jadi semuanya jadi sama artinya. Begini, Ini efek Ustadz dari Yana. mazhab penterjemah. Ustadz Abu Uyaina, begini. Untuk apa kita bahas kitab? Kitab kan bahasanya Arab. Mereka gak paham baca bahasa Arab. Yang pandai bilang ini hanya referensi. Baca gak bisa. Ngelongok terus. Ngawur ujungnya. Dituduhlah kita ini benci Mu'tazilah. Ya gak apa-apa. Kan hanya suara, tuduhan, bukan fakta ya. Akui saja tuh antum memang bencinya Mu'tazilah gitu dengan Ya. mentaktil sifat bagi Allah. Ya udah jelas di sini, penonton pun udah tahu, nggak usah cari-cari pembenaran lagi. Antum harus bertaubat seharusnya. Mau tobat Ya. gimana? Bukan. Ustaz Maisur, bukan gitu. Begini. Emangnya Allah menyatakan
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu khusus untuk kita. Ayat 1 itu khusus untukku. Gitu. Oh, berarti ku sudah menjadi derajat Nabi, Ustaz Maisur dan sekaliannya. Karena ada ayat khusus untukku. Cuma aku yang disuruh taubat. Begitu toh? Astagfirullah. Berarti ya ayyuhalladzi itu bukan ayyuhalladzi tapi ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhar rasul ya. Astagfirullah nutim. Ya, monggo ya. Kalau kita tidak banyak baca referensi, ya lebih baik diam. Karena kenapa? Mengamal i'malan mutamassikan bi kalimatin bi kalami Rasulillah. May yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Alam tasma' qaulin nabi? Ya Agusti, alam tasma' qaulin nabi? Tapi udah jelas-jelas antum mentaktil sifat bagi Allah. Jadi akui saja antum itu Ustaz Abdullah, Mu'tazilah gitu. La afham ma Yang antum sadar aqal. gitu. Ustaz Abdullah, Ini jangan biar bicara pedas-pedas bahasa Arab, orang. dia nggak Kebenaran mengerti itu bahasa memang Arab. pedas. Dan kalau antum perhatikan bicaranya dari tadi, antum nggak ngerti, kan sudah jelas. Antum nggak ngerti, kan sudah jelas. Udah kayak rusak, udah kayak Iya. rusak. Udahlah, Iya. biarin aja. Inti kalau pengen bahas dengan Mas Yulianto aja lebih enak. Iya, Yang itu lebih dicuekin aja. kepriawaan ya. Lebih ke apa tuh namanya? Perkasa, nggak cengeng ya, nggak ngelembek gitu ya. Ada referensinya toh walaupun itu penerjemah. Referensi saya bukan orang yang pertama ikut-ikut diskusi ini. Cuman saya udah mengkaji gimana Tapi kenapa? skillsnya antum-antum ini dari Ustaz Yulianto Aswaja, masih ada di Hadisi, Ustaz Yulianto. Coba Tapi gini kamu ya. tetap Ustaz Yulianto masih ada. jadi udah kebaca gitu ngeles Saya gimana. bacakan kepada Ustadz Aguste ya. Ini kolam mujahid wasama'a banainaha biaidi wa innala musiun. Jadi Imam Mujahid di sini menafsirkan kola makna bikuwa. Jadi Imam Mujahid ini termasuk Mu'tazilah ya. Terus ditambah lagi kolal Bahawi fi tafsirihi wasama'a banainaha biaidin. Di sini juga menafsirkan beliau bikuwa wa kudroh. Apakah beliau juga Mu'tazilah juga ya? Terus di sini ya, qala Abu Su'ud fi tafsirihi wa sama'a banainaha bi aidin. Ai bikuwa sama juga. Ada lagi ya, qala Imam Hafid bin Al-Jauzi fi tafsirihi wa sama'a banainaha bi aidi. Al makna wa bainan sama'a banainaha bi aidi ai bikuwa wa kadzalika qala Ibnu Abbas. Wah, ini serem nih. Ibnu Abbas itu juga menafsirkan bahwa aidi di situ juga bikuwa. Wa Mujahid wa Qatadah wa sairil mufassirina wa lughawiyina bi aidi ai bikuwa. Jadi ulama salaf termasuk para sahabat ini itu menafsirkan semua dengan kekuatan. Takwil. Apakah mereka juga Iya. Mu'tazilah? Ya, itu ya. Coba Gus, jawab Gus. Begini Ustaz Abata. Ustaz Abata. Jadi kan kita udah bicara tadi, sudah bilang pelopor-pelopor Wahabi mereka memakai takwil. Cuma anak peranakan mereka, unggas-unggas mereka yang nggak paham apa-apa, ditanya referensi ngawur terus, mereka yang nggak pakai gitu. Antum dari tadi menjelimut. Coba Kan sudah jelas. coba Agus deh jawab, apakah mereka semua itu Referensinya Mu'tazilah udah ditunggu atau satu. banci-banci Asy'ariyah? Saya bawakan referensi tadi, saya sebutkan namanya. Bahkan sampai tidak menyebutkan namanya. Saya sebutkan nama itu sudah cukup dari lebih itu. Kang Kalau Surya. iya ya. Ini jawabannya pasti Kang sudah jelas. Kang sudah jelas. Ini kaset rusak ini. Yang saya tanyakan sama Abdullah ini. Ini bagi Abata ini tangan bagi Allah itu hakiki ada atau tidak ada gitu? Ai kudratihi. Enggak, saya tanya sama Abata ini. Iya. Saya tidak Udah jelas. Tanya. Kita mendengar tadi.
Wasamaa banainaha biaidin. Biaidin Qala ibnu Abbas rahimahullah wa radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anhu ma. Ia berkata ai bi qudratihi wa iradatihi fi kitabihi fil mutawwalat. Ya, sebentar lagi ngecek Google. Iya. Lagi ngecek Google. Gurumu Google ya? Boleh. Itu kesimpulannya bagaimana cara mengklaim seorang sahabat Rasul, apakah Mujassimah kah atau Wahabiyah kah atau seenak jidat ente aja lah jawab. Lancang kali bicara. Ustaz Abdullah. Iya. Aneh saja mau mengingatkan. Ini kita berdiskusi bukan berdebat. Bukan, itu salah. Itu salah itu. Itu bukan. Inti jangan bukan itu. kencang-kencang banget, inti jangan kencang-kencang. Begini, bukan berdebat, bukan berdiskusi, tetapi ia belajar. Itu yang pantas kita bilang sekarang. Ditanya ini, ditanya itu, kan udah jelas, Ya. Potong ucapan orang itu yang pintar ya. Memang kita ini panci Mu'tazilah. Astaghfirullah. Allahumma sta'in. Allah yahdi gitu. Allah yarham akhir-akhirnya ya. Allahumma yarham. Ya, lagi cek Google. Kalau Allah yarham udah meninggal dong. Iya toh, gitulah maksudnya. Aku ujung-ujungnya Allah yarham. Emang hilang orang jatuh, kan Allah yarham. Ustaz Abdullah lama Berarti gini ya, kali serem ngecek sekali. Google-nya lama kali. Iya, mungkinnya berapa Google banyak juga. yang Cari apa dimutazilahkan itu, oleh Pak? Wahabi ya. Yang dimutazilahkan oleh Wahabi itu banyak sekali ya, orang-orang terbesar semua ya. Imam kibar semua, ya dimutazilahkan oleh mereka. Begini Ustadz Abata kan, Wahabi itu jika ada perkataan yang tiada sesuai dengan guru mereka, itu sesat satu. Kalau gak sesat, ya seperti malam ini di Komal ini banci Mu'tazilah 2 atau apa tuh namanya sesat 3. Bahkan coba lihat sekarang ya, coba lihat di antara mereka Salafi Wahabi juga keliru, bahkan compang-camping terhadap bicara. Ada yang mendakan guru ini sunnah memakai sorban kerana Nabi memakainya. Ada yang lain menyatakan itu tiada sunnah asalan, pada asalnya tiada sunnah karena kenapa? Itu adat bukan sunnah. Itu kan sudah ngawur kan? Itu mereka sendiri ngawur. Maaf ya Ustadz Abdullah, saya turun duluan ya. Iya, hati-hati Terima ya. kasih teman-teman, mudah-mudahan masih sehat. Ya. Amin. Ya. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Ini mau lebaran. Mohon maaf sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Ya, Allahumma ghfir lana walil mu'minina kullihim. Amin. Monggo Aguste, dijawab Aguste. Tadi sampean itu keluar itu nggak ada suaranya itu. Ya. Ya, tadi kan ya. Imam-imam yang saya sebutkan tadi itu apakah mereka juga banci Asy'ariyah dan Mu'tazilah termasuk Ibnu Abbas ya? Coba sebutkan. Coba jawab. Dari Ibnu Jarir dan sebagainya, Imam Bahawi, Imam Mujahid, Ibnu Abbas ya. Apakah mereka ini banci Mu'tazilah? Apakah mereka ini orang yang taktil? Monggo dijawab.
Kalau enggak kita yang jawab ya. Kita kasih waktu. Kita kasih Ya. waktu 3 menit, 3 menit untuk menjawab dan mengheningkan Maaf, kita. kalau di sini ada bantahannya sih. Coba sebutkan. Coba. Jadi ahli sunnah telah sepakat bahwa kedatangan yang hakiki tidak menyerupai tangan makhluk dan tidak dibenarkan merubah makna menjadi kekuatan nikmat atau lainnya. Hal ini dititik dari beberapa sisi. Yang pertama, hal ini membelokkan makna dari makna hakikinya menuju makna majasi tanpa disertai dalil. Nah, Itu yang dimaksud ahli sunnah siapa? Ya, dari boleh. versi kita. Boleh. Makanya kan Boleh. sekalian kan Boleh. membelokkan makna Boleh. yang hakiki, tapi menuju makna majasi tanpa disertai dalil. Nah, sampean kan nggak ada dalil gitu loh. Oh, boleh. Begini ya, pertanyaan selanjutnya ya. Ini jawaban melalui pertanyaan. Tadi Ustadz Abata membaca referensi Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa rahimahullahu anhuma bahwa ia menafsirkan Quranul Karim was-samaa banainaha bi'aidin ay biqudratihi wa iradatihi. Apakah Ustaz Lianto, apakah Imam Ibnu Sahabat bukan imam sahabat, lagi, itu sahabat. ya. Apakah itu bukan ahli sunnah? Ya, Bukan ahli sunnah. ini yang jadi permasalahan itu takwil atau tafsir gitu loh, tafsir. Makanya ini yang jadi masalah. Ya. Karena dari versi kita nggak ada yang namanya takwil gitu loh. Saya juga nggak Iya. paham itu ini kayaknya berarti- tafsir deh itu. Makanya itu ini yang di- Ya. Jadi Ustadz Yulianto yang dikatakan dengan takwil itu menurut pemahaman mereka usuliyin, yaitu usul fiqah atau kalimat-kalimat mufassirin, yang dikatakan dengan takwil itu adalah membalikkan kalimat dari makna ini ke makna itu, memalingkan. Paham itu dulu itu yang pertama. Yang kedua, jangan asal mentakwil seandainya tiada landasan ayat, hadis atau ijma atau qiyas. 4 ya, sandaran sanad atau hujjah terhadap takwil ada 4. Sumpama ya, contohnya ya. Nah, ini mengajarlah contoh ni ya. Sumpama was-samaa banainaha bi'aidin. Quran surah berapa tadi ya? Surah apa tadi? Surat Al-Zariyat Ayat ayat ke-14. 47. Bukan 47. 14 kan? 47 atau 46 kurang lebih seperti itu. Ya, begitu ya. Jadi, was-samaa banainaha bi'aidin, dan akan langit yang kami bangunkan bi'aidin, dengan tangan kita, dengan tangan lah, ya kan? Bi'aidin, dengan tangan. Tentu yang membicara itu adalah Maha Suci Allah, Gusti Allah yang berbicara. Berarti tangan Allah kan? Ya, satu. Apakah itu layak dikatakan tangan gitu? Ya. Ambil kalimat Quran yang lain, ayat yang lain. Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tiada serupa dengan apapun itu, dengan sesuatu. Sudah 2 kan? Jadi kesimpulan apa? Bisa jadi itu keluar kesimpulan Allah mempunyai tangan, tetapi tangan bukan seperti tangan makhluk. Ya, udah 2. Tetapi kesimpulan atau surahnya masih kurang pas. Yang ketiga. Kebanyakan mereka pemimpin ini jangan pakai Quran mulu ya.
Jangan pakai hadis mulu. Pakai kebiasaan atau bahasa kita ini ideologi aja ya pakai ya. Kebanyakan pemerintah ia akan merenovasi jalan umum. Hah? Justru yang tanda tangan mereka pemimpin. Jadi di saat ada orang yang bertanya, siapakah yang membuat jalan ini? Ada yang menyatakan dengan tanganku sendiri. Apakah betul? Ia cuma memegang pulpen untuk tanda tangan proposal kan? Dia gak pegang batu, gak pegang kontraktor, gak pegang kan? Ya kan? Ya, maka kesimpulannya Allah tiada punya tangan 1% pun, baik hakiki maupun majazi. Kerana apa? Bertentangan dengan ideologi yang sahih dan bertentangan lebih utamanya dengan nas yang lain. Wallahu alam. Bertentangan Begitulah dengan pemikiran Mu'tazilah, iya. ya. Paham Ustaz Yulianto? Paham? Coba Kang Aguste tadi bilang apa itu? Diulang lagi. Ya, Ustadz Abata. Oke, itu- kita terima analoginya tadi, tangan pemerintah gitu, tidak mungkin langsung membuat jalan. Tapi kalau di hari kiamat Allah melipat langit dan bumi dengan tangannya, itu kenapa nggak logis gitu bagi antum Abdullah? Ya, Apa? iya. Memang betul ya pertanyaan itu ya. Emangnya siapa yang lebih paham akhirat di antara engkau dan nabimu? Enggak. Siapa yang lebih Enggak, yang saya pantas tanya- paham? Apakah Ya, engkau yang saya pernah tanya sama melihat? antum, Allah melipat langit dan bumi dengan tangan kanannya. Yang nggak logisnya di otak antum itu apa? Apa yang nggak Ya, logis? ya karena yang pertama tiada buktinya, makanya agak logis. Yang kedua, apakah ente telah melihat Allah Ini saya memiliki teringat nih, tangan? kalau tiada buktinya saya teringat sama ahli filsafat. Saya banyak teman saya ahli filsafat. Mereka Ya. nggak menerima Allah itu karena nggak ada bukti. Iya, real itu. Inilah di Ya. sini. Coba gini. Di sini di Kalau surat di makanya Quran di surat ada ayat ayat mustasyabih awal itu terbelenggu itu aman gimana itu? warasikhuna fi ilmi aman nabi. Ah. Ulang-ulang. Aman nabi, kami beriman. Itulah dari situ tadi orang-orang filsafat itu tidak mau beriman kepada kami tidak melihat Allah. Gitu juga seperti antum ini halus. Agusti. Enggak masuk dia. Entar dulu. Tadi udah Iya. kenyang antum ngomong. Ini baru ngomong. Iya. Ini, Iya. makanya antum tidak masuk di otak antum. Ini Ustaz Allah- Abdullah kan tadi melipat antum dengan tangan bilang kita ini kanan. mentakwil ini harus ada landasan, nggak boleh mentakwil kalau tidak punya landasan. Landasan cuma Dengan tadi kan landasan tapi kita kan udah apa tadi? terbaca gitu. Tapi- Berkatanya Ibn Abbas udah mengartikan mentakwil bahwa biaidin di situ adalah bil quwah bil qudrah. Itu menjadi Ya. landasan, itu kan pemahaman sahabat. Jadi kita Iya, mentakwil ini bukan serampangan, kita mentakwil karena kita merujuk dengan pemahaman Sayyidina Ibn Abbas. Gitu jelas Ustaz, itu. Coba tanyakan Ustaz Bib, Abu tangan Uyayyana. awal terbelenggu itu gimana itu Bib? Ya silakan ahlul taktil. Anda sepaham dengan antum Ustaz Abdullah. Artinya kita mentakwil ini bukan serampangan, kita mentakwil ada landasan yaitu Sayyidina Ibn Abbas mentakwil dengan kudrah atau kuah. Bib, Bukan tanyakan itu pada Ustaz Agus tadi. Udayana. Tangan Bukan awal itu. terbelenggu itu maksudnya apa Nggak itu? ada Coba bukti. tanyakan Bang Abdullah. Itulah ini ada sedikit manfaat juga nih. Jadi gitu, Mas Ustaz Yulianto. Ustaz Ini Abdullah. bedanya kita sama orang-orang yang Jadi, sesat itu tentang Takwil iman kita itu sebenarnya. mempunyai landasan. Bang Aki Yulianto ini. Mereka tidak beriman karena nggak ada buktinya gitu. Allah melipat nanti di hari kiamat gitu. Ya Gitu kan? juga ahli filsafat gitu. Mereka Ujung-ujungnya. tidak menerima Allah itu ada karena nggak ada buktinya gitu. Mereka mau itu Coba saya tanya gini. Allah itu gini. langsung di depan muka mereka gitu. Bang itulah mereka. Aguste, Allah melipat bumi. Apakah bumi itu datar kok dilipat? Nah ini kan, Bumi ini itu jelas bulat ini. atau datar? Ini bukan zaman kemarin lagi pertanyaan gitu itu. Coba Ustaz Berseliweran Safrizal, sama saya itu. Makanya kalau itu Ustaz langsung Safrizal, Ustaz Abata, Ustaz Abu Uyana, Ustaz Yulianto, Ustaz Agusti, mohon didengarkan. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ini ya, dengar ya, monggo disimak. Jadi riwayat
suatu hari Sayyiduna Maulana Imam Asy-Syafi'i dicaci mereka ahli sesat ya. Lalu muridnya mendatangi ia menyatakan, wahai ustaz, wahai guruku, kenapa engkau tiada membalasnya? Lalu ia menjawab, untuk apa aku menjawab? Kerana seandainya singa membalas gonggongan anjing, maka itu bukanlah singa. Paham toh? Paham? Antum jangan mengaku singa. Antum saja katanya Jadi tadi Ustaz Allah Abdullah, nggak masuk ada di juga otak Allah perkataan melipat langit mutiara. bumi, tidak Perkataan ada mutiara buktinya. mengatakan apa? Ada perkataan mutiara nih. Jadi Antum jelas di situ kesalahan diamnya dan orang kesesatan. bodoh, Gitu. diamnya orang bodoh itu emas dan perkataannya orang bodoh itu aib. Nah, sampai di sini ana izin turun Ustaz Abdullah. Kang Abata, Ustaz Safrizal, Ustaz Irianto. Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Ustaz Antum dah keo ini. Ini saya pamit Yang juga ini. jadi Yang penting jadi ahlu ta'til sudah tercerahkan gitu, itu saja sih. Enggak. ya kau udah paham siapa yang Ini anjing dan siapa yang bedanya iman singa ini ya. perlu juga ya. Abdullah, iman itu bukan kita nggak ada buktinya, nggak kelihatan di mata kita menolak gitu, mentaktil. Enggak Iya. gitu konsep iman. Terima Iya. dulu gitu. Ya, Makanya dari situ ahlu filsafat tuh nggak beriman sama Allah itu. Ya poin Ya. karena nggak ada buktinya secara real. Ya. Gitu. Begitu juga antum. kalau kita yang salat, kita yang baca Quran, kita yang membayar zakat, itu iman kita salah. Kalau iman mereka seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu bertauhid, Itu konsep lain lagi. beriman. Itu tentang Ya. rububiyah dan uluhiyah. Antum belum mengerti Iya, juga. Antum mantap masih ya. jahil tentang konsep uluhiyah dan Iya, saya makanya terima. di situ Kita bodoh. kesesatan. Sesatnya Mu'tazilah bukan tentang salat mereka, kesesatan Mu'tazilah bukan tentang zakat mereka, tapi tentang akidah kayak antum tadi. Itu perlu ini Ya, garis besar ya, ini. ya. Akidah Berarti nggak ada buktinya gitu. Tauhid itu bukan akidah ya. Tauhid itu apa itu ya? Astagfirullah. Jangan ngawur bicara ya. Pikir-pikir dulu baru dikeluarkan dari mulut. Ingat, perkataanmu adalah harimaumu. Ya, mulut itu tiada tulang, lidah, lisan Saya tiada udah tulang. teringat tadi nggak ada buktinya tuh coba udah gini, cukup Ustaz tercerahkan Abdul. saya. Ustaz Abdul, ini gini ya. Tangan Allah, Ini, Allah melipat saya langit dan mendapat- bumi tidak ada buktinya. Sebentar. Aduh. Saya mendapat Rusak referensi bener. itu seperti ini ya. Ma hukmu taksimu ilmu tauhid. Apa hukumnya membagi ilmu tauhid gitu ya. Kan beliau tadi Aguste itu mengatakan kita itu tidak beriman uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Iya. Jadi ya Kalian tuh di sini bukan dijelaskan- bukan beriman sih, memang nggak ngerti konsepnya gimana gitu. ya gini Kalian saya tuh jelaskan dulu. tauhid itu satu ya satu gitu. Tapi mau Iya, nyembah iya, betul. nyembah pohon, mau minta sama dukun itu kalau masih yakin Tuhan itu menciptakan ya nggak syirik gitu. Itulah pemikiran kalian. Iya, tadi kan soal ma hukmu taksimu ilmu tauhid. Nah, itu apa hukumnya membagi ilmu tauhid? Hukmu taksimu ilmu tauhid bid'atun dolalah li'anaha mukhaliful kitab wa sunnah ya. Membagi tauhid itu adalah hukumnya bid'ah dolah karena menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. bahkan pembagian Walam tauhid yusbat- itu mencerahkan gimana kesesatan Siapa kalian yang ini. tercerahkan? kalian yang penting kalian yang itu penting membagi saya tauhid. yakin Gini Allah ya. menciptakan saya, tapi Gini. maunya ibadahnya sama kuburan, Setelah mau menyembah tauhid itu kuburan dibagi keramat, menjadi itulah tiga. kalian. Ustaz Bata, Tapi setelah Ustaz Bata. adanya pembagian dan perincian tauhid itulah nampaklah Jadi kesesatan kalian ini. kitab tadi judulnya apa itu? Ini Judulnya saya pamit ini. Intambi. Jadi begini, kalau misalkannya tadi mengatakan bahwa pembagian itu tauhid itu menjadi tiga, asma wa sifat, uluhiyah dan rububiyah itu mencerahkan, maka terbalik, ternyata setelah tauhid dibagi menjadi tiga itu terjadi bahwa orang Islam itu dikafirkan, Abu Jahal diimankan. Lah ini kan parah. Kan itu. Ya, bukan kitabnya apa namanya itu? Intambi.
Intambe. Pengarangnya? Abi Abdullah Al-Alawi Al-Yamani. Ya. Syukran katsiran kabira jazakallahul khair. Ini keren ini kitab ini. Kalau sampean beli di Shopee mungkin harganya dalam 30.000. Ya boleh. Begini toh, bisa di tapping. Mau lihat sampelnya bagaimana? Lihat sampelnya. Allahu Rabbi. Allahumma sta'in. Enggak nampak ya, sebentar saya ambilkan lampu dulu. Nampak nggak? Itu nama kitabnya, Tuan Abdullah. Ya. Di Intambe. Intambe dinika fi khatrin. Alawi Al-Yamani. Ini sudah ringkasan kitab ini. Maksudnya Iya, kesimpulan cuma kan cuplikan kitab itu kan. cuplikan ya. Gini-gini aja. Ya, Ustadz Yanto. Cuman kalau judulnya Wahabi Salafi sesat gimana ya? Saya gini loh, saya kan udah kenal lama, apalagi dakwah Salafi itu di Jabodetabek itu udah menjamur di mana-mana. Kalau udah disesat ya pasti dilarang pemerintah, apalagi kan dekat pemerintahan. Orang di Gini Pak Yulianto, ya si A aja nggak dilarang kok sama mereka. Mereka tuh nggak bisa melarang. tapi dia bukunya Kristen, kan kafir, bukunya ada kafir itu Ustaz. jelas-jelas sesat. Kok bisa Tapi tidak saya punya dilarang? bukunya dari MUI, si A bukan si A sesat. Saya punya bukunya dari MUI. Begini, Saya ada begini, buku kecil. begini, Iya, sesat. Ustadz Yulanto. Ya. Begini Ustadz Yanto, pernah dengar gak kafir zimmi? Pernah dengar gak? Iya. Ya, kafir zimmi dalam genggaman Islam saja dipelihara dalam artian tiada perlu untuk diganggu gugat, apalagi yang masih berbayang-bayang keislaman, untuk apa diganggu gugat? Ya kan? Iya. Masalah ia dekat dengan pemerintah, ya itu no problem. Tapi emang karena emang faktanya di daerah Jabodetabek itu apa dakwah salaf banyak di sini. Iya, Biasanya orang-orang terpelajar kayak orang-orang intinya orang-orang sarjana-sarjana banyak yang pada hijrah. Apalagi di sini loh. Ini kan saya kan di sini banyak buruh pabrik. Jadi kan orang biasanya kan kalangan menengah ke atas ya, orang sarjana, orang ya bermobil-mobil ini ya banyak ya pada hijrah ke dakwah salaf. Dulunya dia jadi orang maksudnya dulunya biasa. Di sini mayoritas kayak gitu. 90% begini, yang ke Salafi itu ini begini. dari karyawan pabrik. Jadi kan, kalau nggak salah, Sabilal Muhtadin, pernah dengar kitab Sabilal Muhtadin, Ustaz Yulanto? Belum pernah. Itu kitabnya dari orang Jawa Martapura ya, orang Jawa Martapura dari Banjar ya. Pengarang kitab Sabilal Muhtadin itu Syekh Imam Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu pengarangnya. Jadi yang perlu kita bicarakan, kitab Sabilal Muhtadin itu gak tebal,
sekitaran 100 lembar. Jadi limit waktu yang terpakai terhadap karangan tersebut 2 tahun. Paham toh? Iya. Ya, dah tu, jangan ya kan. Jadi kitab yang 100 lembar lebih 100 lembar sekian aja 2 tahun habis waktu. Apalagi mengkaji Quran, mengkaji hadis. Apakah cukup 2 tahun? Tidak. Ah, itu dulu ya. Apakah cukup? Enggak jawabannya. Tetapi ada orang yang belajar Quran, belajar hadis, mondok 3 tahun, keluarnya fatwa, membedakan orang. Apakah itu berkemungkinan betul? Layak dipakai gak? Mereka kita yang belajar di Al-Azhar Kairo Mesir 20 tahun mengajar dan belajar di situ belum bisa dan belum diberikan izin oleh masyaikh Azhar Kairo untuk berfatwa. Ini 4 tahun, 5 tahun membaca kitab hadis Quranul Karim, sudah pandai untuk berfatwa. Apakah itu logis? Ya, fatwanya dalam hal apa? Apa dulu? Begini toh. Begini. Kira-kira ini perbandingan ya. Perbandingan. Qiyaful aula kalau bahasa Arab ya. Nah, perbandingan yang lebih utama. Kitab Sabilal Muhtadin 2 tahun hanya 100 sekian halaman. Kira-kira 20 jilid tafsir Qurtubi yang dikarangkan oleh Imam Al-Qurtubi berapa tahun habis limit waktunya? Berapa? Yang mana 1 jilid aja itu memakan lembar berupa 300 sekian. Berapa? Berapa tahun? Paling kurang 10 tahun. Itu sangkiranya. Ini bukan kita mencaci ulama ya. Sangkiranya IQ tinggi dan di atas rata-rata 10 tahun tamat insyaallah. Ya kan? Jadi 10 tahun aja Qurtubi itu baru jadi 20 jilid untuk mentafsirkan Quran. Itu 20 tahun, itu 10 tahun hanya menulis bukan menuntut. Paham toh? Paham toh? Iya. Nah, sekarang belajar 10 tahun. Dalam 10 tahun itu belajar dan mengajar sekaligus berfatwa. Siapa yang lebih hebat? Instan kan? Nah, maka seandainya kita memahami Quran dan hadis tiada didalandasi dengan ilmu agama yang murni, maka